Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan yang memberkati kami semua. Dan kami akan mengawali seluruh aktivitas kami dengan datang kepada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua di dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah God Among Us. Allah ada di antara kita, Allah hadir bersama dengan kita. Dan pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan diberikan bagi kita. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan, maka kita akan memahami bahwa kehidupan manusia itu memiliki sebuah persoalan, pergumulan yang pasti dialami setiap pribadi di antara kita. Tetapi firman ini berbicara bukan hanya persoalan pribadi. Ini persoalan manusia di seluruh dunia. Persoalan ketika manusia itu tidak punya pengharapan. Dia berhadapan dengan dosa. Dan akibat dosa, kata firman Tuhan, adalah maut. Jadi manusia tidak punya masa depan. Manusia akan kehilangan pengharapan. Manusia nggak punya apa-apa. Hidupnya hanyalah kematian. Nah, di dalam menyikapi kondisi manusia seperti ini, kemudian Allah berinisiatif untuk menolong manusia. Allah mau datang ke dunia ini. Walaupun Allah itu ada dalam kemuliaan yang luar biasa, dia hidup dalam kemuliaannya di kerajaan sorga, Allah mau datang. Ini sebuah anugerah. Ini konon karena saya belum pernah melihat secara langsung, Ratu Elizabeth gitu ya, punya sebuah villa di sebuah tempat yang terpencil di sebuah pedesaan di Skotlandia. Ini Ratu Inggris gitu, dia punya villa di Skotlandia. Dan dalam kurun waktu tertentu dia datang ke villa ini dan menikmati suasana desa. Untuk bisa jalan-jalan, dia tidak menggunakan pakaian kenegaraan. Dia menggunakan pakaian yang biasa, yang seperti itu untuk ukuran seorang ratu itu, ini usang sekali, jelek sekali. Tidak pantas sebenarnya seorang ratu menggunakan pakaian ini yang sangat sederhana. Tetapi cuma itu satu-satunya cara Ratu Elizabeth ini bisa berjalan, menikmati tanpa diganggu, tanpa dianggap ini seorang ratu yang harus dihormati. Dia ingin menikmati suasana yang biasa saja, menikmati kehidupan desa yang tenang. Nah,
Dalam perjalanan, dia berjumpa dengan seorang anak yang sedang menggembalakan kambing domba. Nah, rupanya ratu ini jalan agak di tengah, lalu menghalangi kambing domba si anak. Si anak ini teriak, "Hei, nenek, pinggir jalannya. Ini ngalangi jalan kambing saya." Si Ratu Elizabeth ini tersenyum karena anak ini nggak kenal dia. Lalu dia minggir, agak ke pinggir jalannya, lalu kambing ini lewat, anak ini lewat. Tapi si pengawal, ada satu pengawal yang menemani ratu, dia datang menghampiri si anak lalu marah. "Hei, kamu tahu gak? Itu yang kamu teriakin itu seorang ratu." Si anak ini tertawa agak sinis gitu. "Iya ya, ratu pakaiannya begitu ya." Jadi dia tidak memahami, menyadari bahwa seorang ratu pun bisa melakukan itu untuk bisa masuk dalam kehidupan desa. Nah, Yesus itu seperti itu. Dia tinggal dalam kemuliaan, dia hidup dalam kemuliaan, dia hidup dalam kehormatan di kerajaan surga. Tetapi dia turun, dia mau datang ke dunia, hidup sebagai manusia, meninggalkan kemuliaannya. Dan Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah dan firman itu ada bersama dengan kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, kalau firman itu ada di tengah-tengah kita, Allah ada di tengah kita, maka ini sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Sebuah anugerah di mana Allah mau berjumpa dengan kita. Dia meninggalkan semuanya demi manusia. Ini tidak akan bisa kita nikmati kalau Allah tidak berinisiatif. Jadi bersyukurlah bahwa Allah mau datang kepada manusia, bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Allah ada di tengah-tengah bersama dengan kita, memberikan anugerahnya. Dia hadir, dan kalau dia hadir bersama dengan kita, artinya apa? Dia mengetahui apa pergumulan kita, masalah kita, kesedihan kita, tangisan kita, persoalan-persoalan kita. Dia tahu betul, dia memahami benar bahwa dia sangat mengerti karena dia ada bersama dengan kita. Jadi Allah ada di tengah-tengah kita, itu sebuah anugerah di mana kita bisa datang dan dekat bersama dengan Allah. Dan dia mengerti apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, dia mengerti. Yang kedua, kalau Allah itu ada di tengah-tengah kita, maka kita perlu waspada. Kenapa? Loh, Allah ada di tengah kita kok. Kita nggak bisa hidup sembarangan, kita nggak bisa hidup seenaknya. Loh, Allah ada loh. Bayangkan, seandainya setiap orang di antara kita itu masing-masing diberikan malaikat satu orang satu gitu ya. Kita mau apa-apa selalu ditemani malaikat. Kalau lakukan kesalahan mesti kan ditegur, hei nggak boleh. Nah, memang Allah itu tidak bisa kita lihat, tetapi kita tahu dia ada. Dan karena itu dia hadir bersama kita dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Allah hadir ada bersama dengan kita. Konsekuensinya adalah hati-hati dengan kehidupan kita. Hati-hati ketika kita punya uang, ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya banyak hal, kita lalu menindas orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain. Hati-hati, karena kita akan berhadapan dengan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Jangan sewenang-wenang, jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah itu ada di tengah-tengah kita, maka kita perlu dekat dengan dia. Itu berarti sebuah kedisiplinan rohani yang perlu kita nampakkan dalam hidup kita. Disiplin rohani itu sebuah kebutuhan. Karena disiplin rohani itu akan membentuk karakter kita, kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Disiplin rohani itu mendekatkan kita kepada Allah. Dan untuk melakukan disiplin rohani itu kita perlu waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, beribadah, lalu kita bisa berpuasa. Disiplin-disiplin atau latihan rohani ini yang akan membuat kita sadar dan memahami, oh Allah itu ada dan kita mau dekat dengan dia. Ya, ada
seorang tante mau dekat datang mengunjungi keponakannya yang jarang dia temui. Ketika dia datang, apa yang dia lakukan? Dia bawa satu kotak donat, dia bawa hadiah boneka. Untuk apa sih? Untuk bisa ketemu dengan keponakannya yang lama tidak dijumpai, supaya bisa merasa diterima. Dia melakukan banyak hal, dia ngobrol, dia jalan bareng, belanja bareng, jajan bareng. Itu berarti memberi waktu supaya ada kedekatan antara dia dan keponakannya. Nah, kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus punya waktu dong. Allah hadir bersama dengan kita, Allah ada bersama dengan kita. Tetapi apakah kita punya waktu untuk bersama dengan Allah yang hadir dengan kita di dunia ini? Kalau kita tidak punya waktu, maka kita tidak akan bisa merasakan anugerah dari Allah, merasakan apa yang ditawarkan oleh Allah. Karena kita nggak ada waktu, kita nggak punya kesempatan untuk dekat dengan Allah. Nah, hal yang keempat, ketika kita memahami bahwa Allah hadir bersama dengan kita, kita tahu Allah menepati janjinya. Apapun yang dijanjikan Allah, dia akan genapi. Mungkin tidak sekarang, mungkin besok, tahun depan, berapa tahun lagi. Janji penggenapan Allah ketika kita membaca Yohanes 1 itu, itu terjadi berapa lama itu ya, ribuan tahun dari apa yang diberikan. Tetapi janji Allah selalu ditepati, selalu diberikan. Tujuannya apa? Untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, bagaimana kita menyikapi rancangan Allah yang terbaik ini? Hiduplah bersama dengan Allah. Natal mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tuh nggak layak loh untuk menerima anugerah Allah. Sebenarnya kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita tuh nggak mungkin keluar dari dosa. Kita nggak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Allah datang, Allah menyelamatkan kita, Ia ada bersama dengan kita. Dan kalau Dia ada bersama dengan kita, itu berarti Dia melengkapi kita, Dia menjaga kita, Dia menguatkan kita, Dia menopang kita di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Ya, Tuhan pasti akan menyertai. Tetapi bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita ketika Allah hadir? Natal itu bukan cuma sekedar pesta, bukan cuma sekedar pohon Natal, bukan cuma sekedar kado Natal. Senang, memang senang, tetapi sukacita itu, kesenangan itu punya dasar. Karena sebenarnya kita nggak layak nih, namun dilayakkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah hadir bersama dengan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan Allah hadir bersama dengan kita. Siap nggak kita menerima kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Siap nggak kita menerima Allah dalam kehidupan kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Allah? Ya, Tuhan akan menolong kita tentunya, tetapi kita perlu kesediaan untuk menerima kehadiran Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk memberikan waktu kepada Allah, sehingga hubungan kita menjadi baik dan kita menerima anugerah dan rahmat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami semua anak-anak Tuhan dalam studi mereka di sekolah, untuk guru-guru yang mendampingi. Terima kasih untuk Sekolah Krista Mitra yang juga menjadi sarana pendidikan, sarana pelayanan firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan betapa kami beruntung. Allah yang ada dalam kemuliaan juga hadir bersama-sama dengan kami. Datang bagi manusia. Kami tidak layak tapi kami dilayakkan. Allah berkenan untuk berjumpa dengan kami. Maka berkati kami di dalam kehidupan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Berkati anak-anakmu, mereka dapat menjaga diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Juga rekan-rekan guru diberkati dengan keluarga mereka masing-masing. Jaga kami dari pandemi ini, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat untuk dapat bertindak dengan benar, agar menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami hari demi hari. Sukacita yang dari surga hadir dalam kehidupan kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.